Ini adalah sebuah laptop convertible yang performanya nggak main-main. Ya, prosesornya pakai AMD Ryzen 7 8840HS yang punya 8 cores, 16 thread. Jadi jelas kencang. IGP-nya sudah RDNA 3, jadi bisa buat gaming AAA. Prosesornya juga udah pakai NPU nih, jadi fitur-fitur AI udah bisa jalan di sini. RAM-nya langsung pakai 32GB LPDDR5 6400 dan SSD langsung 1TB, langsung siap pakai. Layarnya juga pakai panel OLED resolusi 2,8K, 120Hz dan sudah disediakan stylus, jadi bisa langsung dipakai buat gambar-gambar. Ya, ini adalah HP Envy X360 2-in-1. Nah, penasaran kan sekencang apa? Kita langsung aja bahas, tapi kita mulai dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 8840HS. Codename-nya adalah Hawk Point. Arsitekturnya langsung Zen 4 di sini. Fabrikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 28 watt dan total cores-nya ada 8 dengan total threads-nya ada 16. Base clock di 3,3 GHz dengan maksimum boost clock up to 5,1 GHz. L3 cache memorinya 16 MB. Sudah dilengkapi dengan NPU AMD Ryzen AI dengan performa up to 16 TOPS. Kalau dipadukan dengan CPU dan IGP-nya, total performanya itu menjadi 39 TOPS. Untuk integrated graphics-nya pakai AMD Radeon 780M. Ini adalah IGP dengan arsitektur RDNA 3. Dia punya 12 graphics core dengan total 768 shader units. Tentunya ini sudah mendukung akselerasi AV1 decode dan encode. Kapasitas memorinya adalah 32GB LPDDR5 6400 langsung dual channel 128 bit. RAM-nya ini onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi udah lega, langsung 32GB dan langsung dual channel 128 bit dengan speed yang kencang, jadi harusnya nggak masalah. Nah, di Task Manager ini hanya kebaca di kisaran 31,3GB karena yang 512MB digunakan sebagai memori integrated dari graphicsnya tadi. Untuk kapasitas storage-nya adalah 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot SSD M.2 di laptop ini, jadi kalau memang dirasakan kurang, kita perlu mengganti SSD yang sudah terpasang untuk upgrade-nya. Untuk konektivitas wireless, dia menggunakan Wi-Fi MediaTek ya, ini udah Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya versi 5.3. Baterainya itu kapasitasnya ada di 59 Wh. Untuk OS dia menggunakan Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1. Jadi fleksibel ya, bisa digunakan dengan berbagai mode sesuai kebutuhan pengguna seperti laptop mode kalau digunakan untuk bekerja, atau tent mode dan display mode saat nonton film, dan tablet mode saat digunakan untuk sketching, menggambar atau lagi baca dokumen. Untuk materialnya dia menggunakan sun-blasted aluminium anodized. Material ini memberikan kesan yang kokoh pada laptopnya. Untuk warna ini namanya adalah Glacier Silver. Ya. Nah, untuk desain, laptop yang satu ini masih lekat dengan DNA dari HP Envy yang sudah kita kenal. Laptopnya simple dan polos dengan sentuhan sudut yang curvy ya. Secara keseluruhan, desain seperti ini memberikan kesan profesional yang kalem pada laptop ini. Di area bawah touchpad-nya terdapat semacam cekungan yang memudahkan kita saat ingin membuka layar laptop. Dan seperti biasa, ada logo HP kelas premium di bagian belakang layarnya. Untuk dimensi, panjangnya 31,3 cm, lebar 21,8 cm, dan ketebalan di 1,69 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,37 kg, dan chargernya ada di 202 gram. Ini adalah charger 65 watt dan kabelnya udah braided ya, jadi harusnya lebih durable. Ini khas HP banget. Total bobot kalau dibawa semuanya adalah di 1,57 kg. Untuk displaynya, laptop ini menggunakan panel OLED dengan ukuran 14 inci, resolusinya 2,8K. Aspek rasionya tentunya 16:10. Refresh rate layarnya mencapai 120 Hz dan sudah mendukung fitur variabel refresh rate dari 48 sampai 120 Hz. Layarnya diklaim memiliki response time di 0,2 milisecond. Menurut HP, tingkat kecerahan layarnya itu bisa mencapai 400 nits. Nah, kalau dari pengujian kami, kecerahan maksimum layarnya di mode SDR itu mencapai 386 nits. Sementara di mode HDR, tingkat kecerahannya ternyata bukan 400 tapi 605 nits. Lebih tinggi dari janjinya ya. Nah, untuk gamut coveragenya ada di 99,9% DCI-P3 dengan gamut volume di 117,6% DCI-P3. Jadi sebetulnya layar ini udah cocok nih, mau dipakai buat kerja, nonton, ngedit foto, ngedit video, bisa lah semuanya. Layar ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi iSafe yang sudah memenuhi standar TUV Low Blue Light. Jadi nyaman mau dipakai berlama-lama. Nah, karena ini adalah laptop convertible, tentunya layar laptop ini sudah mendukung touchscreen hingga 10 poin untuk multitouch-nya. Layarnya juga sudah mendukung penggunaan stylus pen dan HP menyediakan HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen dalam paket penjualannya. Nah, stylus pen ini dapat di-charge dengan kabel USB Type-C, jadi kita tidak perlu mengganti baterai ya. Di bagian ujung ini ada lampu indikator persentase baterai. Saat baterai di
bawah 50%, lampu akan menyala orange, dan saat di atas 50%, lampu akan menyala putih. Kembali ke layarnya, ini permukaannya adalah glossy ya, jadi memang sedikit memantulkan bayangan, tapi layar seperti ini akan membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang. Bingkai kanan kirinya juga tipis dan ini disebut sebagai micro edge bezel. Ini membuatnya mampu mencapai screen to body ratio yang cukup tinggi hingga 89,5%. Untuk bingkai bawah dan atas sedikit tebal ya, karena di bawah ada logo HP dan di atas ada kameranya ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, kameranya ini punya resolusi 5 megapiksel. Kalau digunakan untuk mengambil foto dengan aspek rasio 16:9, resolusi maksimumnya jadi 4,5 megapiksel. Dan saat digunakan dengan aspek rasio 16:10, resolusi maksimalnya menjadi 5,2 megapiksel. Kalau digunakan untuk merekam video, resolusi maksimalnya mencapai 1440p 30 fps. Kameranya juga dilengkapi dengan fitur temporal noise reduction. Untuk mikrofonnya itu ada di sisi kanan dan kiri kamera dan sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar di pinggir jalan yang ramai banget ya ini. Untuk menguji kemampuan mikrofon dan noise cancelling dari laptop HP Envy yang satu ini. Untuk kualitas suaranya sendiri ini bisa dibilang bagus ya. Dia bisa ngefilter suara berisik yang ada di belakang saya dan suara saya masih bisa kedengaran dengan jelas. Ya, dan yang satu ini adalah kualitas kamera dari laptop HP Envy X360. Untuk kamera sendiri ini bisa dibilang kualitasnya bagus ya. Resolusinya ada di 1440p dan detail dari gambar yang dihasilkan tuh kelihatan jelas banget gitu. Kayak contohnya detail-detail rambut kayak gini, ini bisa kelihatan jelas, kelihatan rapi gitu di laptopnya. Dan kalau kalian pengen gambarnya terlihat bagus, pastikan gunakan kameranya di ruangan dengan cahaya yang cukup. Lanjut untuk audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker stereo dari Poly Studio yang terletak di sisi kanan dan kiri laptop mengarah ke alas. Untuk kualitas suaranya ini udah mantap ya, separasinya udah mantap, bass bahkan masih terdengar, jadi sudah oke banget kualitas suaranya. Tapi memang ini bukan yang paling lantang yang pernah kami dengarkan. Nah, untuk konektor sekarang, di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, lalu ada satu HDMI 2.1, ada dua USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps yang sudah mendukung power delivery, DisplayPort 1.4 dan fitur HP Sleep and Charge. Beralih ke sisi kanan, di sini ada audio jack combo yang 3,5 mm, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps. Oke, untuk keyboardnya, laptop ini menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas HP. Uniknya, di laptop satu ini, area keyboardnya itu memiliki warna abu-abu gelap yang sangat kontras dibandingkan warna bodi laptopnya. Saat digunakan untuk mengetik, keyboardnya terasa soft dan cukup silent dan tergolong cukup nyaman. Jadi masih cocok digunakan untuk mengetik di ruangan hening seperti perpustakaan atau tempat-tempat yang lainnya. Seperti biasa, terdapat tombol Copilot Key yang dapat digunakan untuk mengakses fitur Microsoft Copilot dengan cepat. Tombol anak panah atas dan bawahnya punya ukuran setengah dibandingkan tombol lain dan menyatu dengan tombol Page Up serta Page Down. Sementara untuk tombol navigasi Home dan End itu terletak di tombol F10 dan F11. Tentunya keyboard yang satu ini sudah dilengkapi dengan backlit putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahannya dapat diatur melalui tombol F4. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang tergolong memuaskan di sini ya, 12,5 x 8 cm dan terletak center to body. Jadi posisinya itu melebar dari spacebar bagian kirinya hingga tombol Alt di sebelah kanannya spacebar. Meski demikian, letak touchpad ini masih tidak terlalu mengganggu saat digunakan untuk mengetik ya. Nah, untuk sistem keamanan, laptop ini menggunakan sistem pengamanan biometrik berupa kamera infrared yang tentunya sudah mendukung fitur Windows Hello. Kita beralih ke sistem pendinginnya. Laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu buah kipas dan satu buah heat pipe. Intake udaranya dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Oke, kita masuk ke aspek performanya. Seperti laptop HP lainnya, HP Envy X360 ini memiliki mode performa yang dapat diatur melalui software HP dengan beberapa opsi, yaitu Smart Sense, Balance, Cool, Quiet, dan Power Saver yang hanya bisa aktif saat tidak tercolok charger, serta ada juga mode Performance. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya. Kita jalankan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Untuk skor tertinggi yang bisa dicapai di mode Smart Sense itu bisa mencapai 12.101 poin. Menariknya, skor ini bukan ada di run pertama, tapi di tengah-tengah malah dapatnya ya. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Smart Sense itu ada di kisaran 11 ribuan poin hingga run ke-10 dan turun ke 10 ribuan poin di run berikutnya. Sedangkan di mode Performance, skor bisa didorong sedikit lebih tinggi ke 12.554 poin. Nah, untuk mode performance skor yang bisa dipertahankan ada di 11 ribuan poin. Kemudian kita tes juga performanya saat tidak pakai charger nih. Hasilnya juga menarik di sini. Skor malah terlihat lebih tinggi dibandingkan saat kita pasang ke charger. Lebih tepatnya ada di kisaran 12 ribuan poin. Nah, malah jadi kencang banget nih ya. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya. Di mode performance, saat awal pengujian suhu sempat naik perlahan hingga 94 derajat Celcius. Tapi kemudian suhu berhasil turun dan dipertahankan di kisaran 76
sampai 80 derajat Celcius dan kemudian turun lagi setelah beberapa run ke 67 sampai 70 derajat Celcius. Oke, kita lanjut aja langsung ke Blender 4.3.2. Iya, buat rendering 3D ya, kita pakai BMW Render Test. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 16 detik, sementara untuk GPU rendering selesai dalam waktu 2 menit 54 detik. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro CC 2025, kita pakai video 2 menit 7 detik yang seperti biasa. Untuk 4K 60 video exporting, software only selesai dalam waktu 8 menit 58 detik, sementara untuk GPU acceleration itu 5 menit 44 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, kita lihat untuk software only saya dalam waktu 1 menit 55 detik, ini udah kencang. Lalu untuk GPU acceleration saya dalam waktu 1 menit 42 detik. Nah, jadi kalau mau untuk editing video harusnya 1080p bahkan sampai 60 fps udah cocok banget nih. Oke, syukurnya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, untuk CPU itu stabil di kisaran 60 sampai 64 derajat Celcius dengan spike sekali di akhir cuman ke 69 derajat Celcius saja. Jadi adem-adem aja. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis yang kita pakai ya. Kita pakai video yang sama dengan durasi yang sama. Untuk 4K 60 video export butuh waktu 10 menit 18 detik, sementara untuk 1080p 60 fps video exporting butuh waktu 2 menit 58 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, di awal proses ekspor, suhu CPU sempat naik ke 83 derajat Celcius, tapi kemudian perlahan turun dan bertahan di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Lagi-lagi ini terjaga aman. Oke, sekarang kita coba pakai CapCut. Durasinya sama 2 menit 7 detik ya. Untuk 4K 60 video export butuh waktu 6 menit 4 detik, sementara untuk 1080p 60 video export selesai dalam waktu 1 menit 19 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video exporting, CPU ada di kisaran 62 sampai 68 derajat Celcius saja. Aman banget. Nah, pasti kalian mau tahu ya bagaimana performanya kalau untuk gaming. Nah, ini dia performanya untuk gaming. Oke, suhu kerjanya untuk game yang terakhir ini, Assassin's Creed Mirage 30 menit kita mainkan, kita lihat suhu CPU dari kisaran 61 sampai 62 derajat Celcius saja. Aman banget yang satu ini. Sekarang kita lihat suhu permukaannya. Titik terpanas ada di sela-sela keyboard area kiri atas sekitar angka 3 dan 4. Ini mencapai 44 derajat Celcius. Tapi di sela-sela tombol, kalau tombol keyboardnya sendiri di area kiri suhunya dari kisaran 38 sampai 41 derajat Celcius. Ini wajar, karena memang laptop satu ini tidak didesain untuk kegiatan gaming berat dengan durasi lama seperti ini. Kemudian untuk area tengah keyboard suhunya dari kisaran 31 sampai 38 derajat Celcius. Lalu untuk area kiri palm rest suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3477 MB per second dan tulis di 2917 MB per second. Ini speednya masih mirip dengan SSD PCIe Gen 3 ya, tapi speed segini harusnya udah cukup banget untuk berbagai kegiatan. Karena ya 3000-an, 4000-an itu udah kencang banget sebetulnya. Oke, sekarang kita tes daya tahan baterainya ya. Kita set brightness di 150 nits dan volume di 25%. Untuk refresh rate kita tetap set di 120 Hz, tapi kita aktifkan opsi dynamic refresh rate-nya. Untuk mode performanya kita gunakan Smart Sense atau mode default dari laptopnya. Hasilnya saat digunakan untuk local video playback dengan resolusi 1080p, baterai baru habis setelah 10 jam 50 menit. Ini mirip sekali dengan janji HP. Oke, kita lanjut ke pengujian pengisian daya. Untuk 30 menit pertama baterai terisi di 44%. Sementara dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 2 jam 10 menit. Ini terhitung normal. Oke, untuk harganya, laptop ini kami temukan di marketplace online dengan harga kisaran Rp19.999.000. Dan ini sudah termasuk ada Microsoft Office Home and Student 2021, lalu ada HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen, style saya tadi ya. Kemudian ada garansi resmi 2 tahun HP Indonesia lengkap dengan Accidental Damage Protection selama 2 tahun juga. Accidental Damage Protection ini mengcover segala kerusakan yang bisa disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, termasuk jatuh nggak sengaja, ketumpahan air nggak sengaja, dan bahkan korsleting listrik. Sementara untuk kerusakan tidak di-cover itu adalah korosi, terkena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, hilang atau dicuri, ya itu nggak bisa diklaim. Nah, untuk klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Dan ini bisa dilakukan 1 kali penggantian spare part per tahun. Jadi untuk yang satu ini bisa total 2 kali penggantian. ADP
ADP ini berlaku selama total biaya perbaikan tidak melebihi harga laptopnya. Oke, itu masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard, jadi ini nggak bisa di-upgrade ya. Tapi ya udah 32 GB, udah harusnya cukup lega lah ini ya buat berbagai macam kebutuhan. Apalagi untuk laptop thin and light seperti ini. Kemudian buat yang nyari laptop Copilot Plus PC, yang satu ini memang masih belum masuk dalam kategori tersebut. Tapi tenang, karena berbagai fitur Copilot lainnya tetap bisa diakses di laptop ini. Lalu meskipun sudah bisa mencapai hampir 11 jam untuk daya tahan baterainya, sebetulnya masih berada di bawah harapan kami untuk sebuah laptop thin and light seperti ini di tahun 2025. Tapi mengingat kapasitas baterainya cuma 59 Wh dengan performa kencang, sepertinya masih bisa dimaklumi lah. Dari sisi menariknya, performa jelas kencang karena prosesor pakai AMD Ryzen 7 8840HS yang punya total 8 cores dan 16 threads. Mau dipakai buat multitasking ini lancar banget. Editing video 1080x60 fps masih oke di sini. Dan karena integrated graphicsnya pakai arsitektur RDNA 3, kita juga masih bisa main berbagai game AAA di laptop ini, meskipun laptopnya emang bukan didesain untuk gaming ya. Lalu untuk suhu kerja, ini aman, meskipun digunakan main game atau kerja yang berat ini masih tetap aman. Storage-nya ini lumayan lega di 1 TB. Layar udah pakai OLED, wah ini mantep banget ya, resolusinya 2,8K 120Hz dan udah 100% DCI-P3. Mau dipakai buat ngedit foto, video juga udah bisa di sini ya. Dan karena form factor-nya convertible, ini jadi makin nyaman kalau dipakai buat gambar-gambar atau desain 2 dimensi, apalagi udah ada stylus pen dalam paket penjualannya. Untuk konektor juga cukup lengkap, bahkan masih ada USB-A yang ukuran besar di sini. Lalu dia punya sistem keamanan biometrik, punya kemampuan noise cancelling yang bagus juga di sini ya, dan garansinya 2 tahun lengkap beserta ADP di 2 tahun pertama. Jadi, HP Envy X360 2-in-1 yang satu ini cocoknya buat siapa? Tentunya dia akan cocok untuk yang butuh laptop convertible premium dengan OS Windows dan performa kencang ya. Atau yang nyari laptop 2-in-1 buat gambar-gambar, sketching, dan desain 2 dimensi dengan stylus pen. Ya, ini juga bisa. Bahkan langsung dapat stylus pennya juga kan. Nyari laptop buat kerjaan kantoran. Wah, ini juga cakep banget sih ya. Penampilannya representable banget gitu ya. Lalu, mau dipakai buat ngedit foto, editing video 1080p, layarnya cakep. Gak ada masalah buat ngedit-ngedit di sini. Buat yang butuh laptop untuk program ini harusnya bisa cocok juga ya, asalkan memang software yang digunakan sudah sesuai dengan spek dari laptop yang satu ini. Pada akhirnya, jika memang yang dicari adalah sebuah laptop convertible yang premium dengan performa kencang, rasanya HP Envy X360 2-in-1 ini bisa jadi laptop yang dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.